Dapat di hari ini itu tidak ketahui apa itu aktivitas perdagangan tradisional, memberikan contoh-contoh perdagangan digital dan mengetahui apa itu perdagangan digital. Sebelum memulai pembelajaran, saya sedikit dulu ya. Jelas ya semuanya, anak bapak. Ini 1. Kalau ini 2, kalau yang ini 3. Ya. Dulunya ini pertanyaan. Ini 1. Kalau yang ini 2. Kalau ini 2. Ya kan? Kalau ini yang 2 kan? Ya. Ada yang belum ngerti? Ulangi sekali lagi ya. Ini 1. Kalau ini 2. Kalau yang ini 3. Dulunya pertanyaan. Ya. Ini 1. Kalau yang ini 2. Kalau ini 2. Kalau fokus nih anak bapak ya. Dalam tradisional itu yang dilakukan di pasar ataupun di pajak biasanya kita bilang ada penjualan itu perdagangan tradisional. Kalau perdagangan digital itu seperti kita belanja di online, toko Lazada, Shopee kan, itu juga perdagangan digital. Ada yang bertanya kan? Ngerti yang di sini? Lalu materi yang kedua, sistem dan alat pembayaran modern. Sistem pembayaran modern ini adalah metode pembayaran yang memanfaatkan teknologi untuk menggantikan uang tunai. Contohnya adalah kartu debit, kartu kredit, e-wallet seperti GoPay dan OVO dan QRIS. Nah, alat pembayaran modern di zaman sekarang yaitu bisa dari kartu ATM dan juga bisa kita melalui QRIS. Ada yang pernah membayar melalui QRIS? Ada bapak? Ada pernah? Apa yang harus beli? Makanan melalui QRIS. Dan jenis-jenis alat pembayaran modern. Selama itu ada e-wallet ini adalah aplikasi dompet digital yang memungkinkan pembayaran tanpa uang tunai. Pandemi COVID-19 di tahun berapa itu pandemi ya? 2019 sampai 2020. Pembatasan sosial mendorong masyarakat untuk lebih sering menggunakan teknologi dan berinteraksi. Nah, di zaman pandemi COVID ini kita dilarang untuk tatap muka ataupun bertemu secara langsung. Contoh perubahan pola transaksi ekonomi. Yang pertama itu belanja kebutuhan sehari-hari melalui aplikasi e-commerce. Apa itu e-commerce, anak-anak bapak? Aplikasi. Inilah contoh dari perubahan pola transaksi ekonomi. Belanja kebutuhan sehari-hari melalui e-commerce. Jadi kalau dibilang ada kita sendiri misalnya belanja melalui aplikasi, itu sudah termasuk contoh perubahan dari transaksi ekonomi. Siapa sini yang pernah belanja di Shopee? Sering lah ya, apa ya? Nah, itu contoh dari perubahan transaksi ekonomi digital. Itu contohnya ya. Yang kedua itu pembayaran di warung makan menggunakan QRIS. Nah, misalnya kalian makan ini, makan tapi di situ kalian tidak mempunyai uang tunai, kalian menggunakan QRIS. Siapa yang pernah kayak gitu? Dalam masalah makan, berbelanja lah gitu, belanja di mall. Siapa yang pernah membayar? Nah, keuntungan dari perdagangan digital itu ada tiga macam. Yang pertama itu pasar lebih luas. Jadi pelaku
usaha ini bisa menjual barangnya seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri tanpa tahu komisi. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang kedua itu seorang usaha pasar sosial kurang. Yang kedua itu kekurangannya sosial. Yang kedua itu barang tidak sesuai juga dengan keinginan, karena tidak langsung jumpa kan sama toko yang penjualnya. Itulah faktor kekurangannya. Masih banyak sih. Ada lagi? Sudah? Kalau nggak ada yang ingin tanya lagi, biar Bapak beli kelompok ini. Ada lagi? Bapak beli kelompok lah ya. Jadi kalian berapa orang ini? 6. Jadi Bapak di sini menggunakan metode scramble. Di sini di dalam lembar KPD ini ada kata acak dan terus ada pertanyaan. Misalnya kalian nanti apa pengertian dari transaksi ekonomi di kita berdasarkan kata-kata tersebut. Nah, kalian susunlah. Nah, ini Bapak bikin kata-kata yang beracak ini. Kalian susunlah. Bapak menggunakan metode scramble. Jadi buatlah kelompoknya itu. Di sini Bapak sudah buat 6 lembar. Nah, jadi ada 6 kelompok. Jadi Bang, ingat ya sesuai nomor ya. 1, 2, 3, 4. 4. Itu sesuai kelompoknya. Jadi anak-anak Bapak kalau sudah siap kumpul ya. Pak, ada sini kan? Siap. Kita berdua ini pegang dulu. Sini Pak. Diskusi. Oke, makasih Pak. Sabar Bang, kamera jangan di sini. Udah sini. Itu A, itu B, itu C, jum. Ini yang proses ya. Kayaknya Q ya. Satu. Cara digital. Melalui cara ekonomi melalui proses internet dan internet dan aplikasi melalui proses internet dan aplikasi. Pikir Gates. Bapak kumpul.
sudah habis. Kedua sama kelompok 5 6. Berapa? Semangat lagi belajar dan ingin dalami tentang perdagangan kita di era sekarang. Baik, di sini siapa yang mau memberikan kesimpulan? Ada Bapak? Pelajaran kita? Ya, berpikir. Mengenai itu perkembangan teknologi telah membawa perkembangan besar dalam dunia perdagangan dan sistem pembayaran. Perdagangan yang sebelumnya dilakukan secara tradisional, yaitu melalui interaksi langsung antara penjual dan pembeli di pasar atau toko kecil, ini mulai bergeser ke perdagangan digital yang berlangsung melalui internet, aplikasi seluler, dan platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Dari kesimpulan kita, jadi perdagangan tradisional itu perdagangan yang dilakukan secara tunai dan secara langsung ke toko fisika, dan perdagangan digital itu dilakukan secara non tunai dan tidak secara langsung ke toko fisika. Bisa nggak Bapak membedakannya? Baik, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.